Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra pertama Azar dari 3 bersaudara, keturunan Sam bin Nuh. Ayahnya seorang tukang pembuat patung berhala yang dijadikan sesembah pengikut Raja Namrud. Beliau dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi pada zaman Raja Namrud. Raja Namrud adalah seorang raja yang memerintah tanpa undang-undang seperti sekarang. Ia seorang raja yang kejam dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kaum Raja Namrud semuanya menyembah berhala. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul untuk meluruskan perbuatan Raja Namrud dan para pengikutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil sudah terpelihara dari segala macam syirik dan maksiat. Hidayah Allah Subhanahu wa taala telah mempengaruhi jiwanya sehingga patung-patung yang menjadi sembahan mereka menimbulkan soal dalam hatinya. Ia selalu terenung, timbul pertanyaan dalam hatinya, kenapa ini yang harus disembah? Padahal ini tidak dapat mendengar dan melihat, apalagi menghidupkan dan mematikan. Benarkah ini Tuhan? Siang malam ia mencari Tuhan dengan akalnya, mencari Tuhan yang sebenarnya sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-An'am. Ketika malam telah menjadi gelap, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah bintang. Lalu Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia pun berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, Nabi Ibrahim pun berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, Nabi Ibrahim pun berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan dengan mempergunakan akal dan pikirannya, dengan memperhatikan alam sekitarnya, sehingga pada akhirnya berkesimpulan bahwa semua binatang-binatang yang tampak menghilang itu pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memulai dakwahnya menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam berani membersihkan kepercayaan yang tidak benar. Beliau berani menghancurkan berhala-berhala yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberikan kemudaratan. Suatu hari ketika rakyat Babilonia merayakan hari besar di luar negeri, Nabi Ibrahim tidak ikut dengan alasan sakit. Saat kota sudah sepi, Nabi Ibrahim AS pergi menuju Haikal, tempat peribadatan kaumnya, dengan membawa sebuah kampak besar. Lalu ia hancurkan semua berhala itu, kecuali sebuah patung yang paling besar. Lalu Nabi Ibrahim mengalungkan kampaknya di leher berhala dan terus meninggalkan Haikal. Ketika kaumnya pulang, mereka langsung menuju Haikal, tempat peribadatan. Dilihatnya berhala-berhala itu telah hancur. Mereka tidak tahu bahwa Nabi Ibrahimlah yang menghancurkannya. Nabi Ibrahim ditangkap dan diadili. Raja Namrud marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bertanya, wahai Ibrahim, engkaulah yang telah menghancurkan berhala-berhala ini. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, bukan, tetapi yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah berhala yang paling besar. Buktinya kampaknya masih di lehernya. Raja Namrud tambah marah, dan Raja Namrud pun berkata, mana bisa patung semacam ini berbuat? Kata Nabi Ibrahim selanjutnya, kalau tidak dapat berbuat, mengapa engkau sembah? Amat murkalah Raja Namrud. Maka disuruhlah mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Pelaksanaan hukuman kemudian disiapkan, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa ke tanah lapang.
rakyat Babilonia datang berbondong-bondong untuk menyaksikan eksekusi perbakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan diikatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dimasukkanlah ke dalam api pembakaran yang telah diberkobar-kobar itu. Namun atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selama Nabi Ibrahim dibakar, beliau merasa sejuk, tidak merasakan panasnya bara api itu. Allah berfirman kepada api sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kayu bakar telah habis dan menjadi abu, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dengan selamat. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim pindah ke negeri Kan'an atau di Palestina, dan di sanalah beliau menyampaikan ajaran agamanya kepada manusia. Ayah Nabi Ibrahim termasuk orang yang menyembah berhala. Bahkan ia adalah orang yang membuat dan menjual berhala itu. Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar telah dibuat sulit oleh perbuatan ayahnya, orang yang paling dekat dengan hatinya. Nabi Ibrahim berpendapat bahwa di antara kewajiban yang harus dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memberikan nasihat secara khusus dan menakut-nakuti dengan akibat kekufurannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara kepada bapaknya dengan sopan, santun, dan kelembutan, menjelaskan secara logis tentang kebatilan ibadahnya kepada berhala-berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menyeru dan mengajak ayahnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat. Kemudian ayahnya membantah. Ayahnya berkata, "Sungguh aneh, apakah kamu berpaling dan lari meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala itu? Hai Ibrahim, kalau kamu tidak menghentikan laranganmu untuk beribadah kepada berhala-berhala itu, niscaya aku akan merajamu dengan batu-batu. Maka menjauhlah dari hadapanku untuk selama-lamanya demi hidupmu. Jika kamu ingin selamat sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim. Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajamu. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Sejak itulah beliau pindah ke Kan'an atau di Palestina, dan di sanalah beliau berumah tangga sampai mendapat keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua orang istri. Istri yang pertama bernama Sarah dan yang kedua bernama Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah sudah makin tua, mereka belum juga dikaruniai anak. Menyadari bahwa dirinya tak mungkin mempunyai anak, Sarah memberi izin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Hajar. Siti Hajar kemudian melahirkan anak yang bernama Nabi Ismail. Namun karena Sarah cemburu, maka dengan bijaksana Nabi Ibrahim membawa pergi Siti Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu meninggalkan mereka di daerah Mekah. Ketika Ismail berusia 14 tahun, barulah Sarah melahirkan Ishak. Dari mereka berdua kemudian lahir para nabi. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail, dan sebagian besar Nabi Bani Israel adalah keturunan Ishak. Ketika Nabi Ibrahim AS berdebat dengan Raja Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, siapakah yang menjadikan alam ini?" Nabi Ibrahim pun berkata, "Yang menjadikan alam ini ialah zat yang dapat menghidupkan dan mematikan dan berkuasa atas segalanya." Raja Namrud pun berkata, "Aku juga berkuasa. Barang siapa yang aku perintahkan untuk membunuhnya, maka matilah ia. Dan apabila aku tidak bunuh ia, maka hiduplah ia." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Tuhan kami ialah yang menerbitkan matahari dari sebelah timur. Maka cobalah kamu putar terbitnya dari sebelah barat." Mendengar perkataan Nabi Ibrahim itu, ia tidak dapat menjawab. Akhirnya Raja Namrud dan pengikutnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nyamuk yang sangat banyak. Dan Raja Namrud sendiri lubang telinganya dimasuki nyamuk sampai akhirnya mati.